Assalamualaikum anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat walafiat ya, dan selalu semangat dalam mengerjakan tugas sekolah. Ya, hari ini kita belajar lagi. Masih di tema 2. Sekarang sudah masuk ke pembelajaran 4 ya. Hari ini kita belajar pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Dimulai dari halaman 28 ya, anak-anak. Di sini ada ayo mengamati, yaitu mengamati gambar ya. Ada pemandangan halaman rumah ya. Nah, di sini kita lihat ada tugas nih. Tuliskan benda-benda yang kalian temukan dalam gambar. Kelompokkan nama benda berdasarkan bentuknya. Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, ya. Kita amati dulu pertama nih gambarnya, ya. Kan ada gambar apa saja nih? Ada gambar pot bunga, ada lampu taman, ada kursi, ada pohon kelapa, ya. Terus juga ada ini ya, ada gambar rumah. Nah, nanti kita tuliskan nih di sini ya. Misalnya nomor 1 kita lihat di sini. Pot bunga. Pot bunga bentuknya apa ya? Nah, kita lihat ya. Pot bunga ini bentuknya oval ya. Kita tulis ya. Nah, ini pot bunga bentuk bendanya oval. Nah, ya. Yang kedua kursi ya. Kursi di sini kan tempat duduknya itu ini ya. Senderannya yang yang untuk bersandar atau untuk duduknya itu ini bentuknya persegi panjang. Nah, berarti kursi itu bentuknya persegi panjang. Nah, yang ketiga ada lampu taman. Sebenarnya lampu tamannya bisa dua bentuk ya. Yang pertama ada bentuknya lingkaran. Nah, yang lampu menggantung ini bentuknya segitiga. Kita pilih salah satu aja ya. Misalnya lampu tamannya berbentuk lingkaran ya, yang atasnya. Lampu taman berbentuk lingkaran. Nah, yang selanjutnya ada buah kelapa. Udah pada tahu ya? Buah kelapa di sini ada pohon-pohon kelapa nih, ada buah-buahnya tuh ya. Bentuknya apa? Lingkaran ya. Terus jendela. Nah, di sini ya jendela rumah nih ya. Boleh jendela, boleh pintu gitu ya. Nah, jendela dan pintu itu bentuknya apa? Persegi panjang ya. Kita tulis lagi di sini. Persegi panjang. Ya. Nah, kalau sudah hal yang ayo mengamati, kita lihat yang ayo berlatih ya. Di sini ada bentuk perkalian ya, melengkapi skema. Perhatikan skema berikut. Nah, di sini ada angka berapa nih? 20. Nah, 20 itu hasil perkalian berapa saja? Nah, ya. Di sini diminta ada 4 ya. Pertama nih, kalau kalian sudah hafal perkalian 10 belum? Nah, kalau sudah hafal perkalian 10 kan pernah kan ya ibu kasih ya. Jadi misalnya 10 kali 1 sama dengan 10. 10 kali 2 sama dengan 20. 10 kali 3 sama dengan 30 dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi kalau 20 itu hasil perkalian dari 10 kali 2 ya. Nah, ini ya, ada di sini di buku. 10 kali 2 itu sama dengan 2 kali 10. Hasilnya berapa? 20. Terus juga di perkalian 5 itu juga ada ya. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20 atau 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, itu ya. Terus perkalian 20 sudah selesai. Nah, sekarang ada tugasnya ya. Lengkapilah skema berikut. Nah, di sini ada perkalian 30, 50 dan 70. Kita lihat di sini ya. Ibu sudah tuliskan di papan tulis. Nah, perkalian 30 tadi sama nih. Perkalian 10-nya harus hafal ya. Tadi kan udah sampai 10 kali 2 sama dengan 20. Nah, yang selanjutnya 10 kali 3 sama dengan 30. Nah, ini ya. Jadi di sini perkaliannya pertama 10 kali 3. Ya. Terlalu kecil ya? Coba sebentar. 10 dikali 3. Nah,
10 kali 3 sama dengan 30 ya. Atau 3 dikali 10 ya, sama dengan hasilnya 30 gitu ya. Jadi kalau perkalian itu dibolak-balik hasilnya sama, 10 kali 3 atau 3 kali 10 sama dengan 30. Nah yang selanjutnya berapa nih perkaliannya? Kita coba-coba ya. Misalnya berapa? Kalau misalnya 11 kali 2 kan baru 22 ya. 12 kali 2 baru 24. 13 kali 2 26. 14 kali 2 28. Nah, selanjutnya 15 kali 2 sama dengan 30. Jadi di sini 15 kali 2 ya. Kalau misalnya masih belum percaya, kita bisa buktikan nih ya, pakai perkalian yang menurun ke bawah. 15 dikali 2. Nah, pertama 2 kali 5 berapa? 10 kan? Tulis satuannya. Satuannya itu kan 0 ya. Terus masih ada 1, satunya simpan di sini ya. Terus 2 kali 1 berapa? 2. Nah, 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, terus 3 di sini. Nah, jadi 15 kali 2 sama dengan 30 ya. Jadi kita isi di sini. 15 dikali 2 sama dengan 30 atau dibalik juga sama saja. 2 dikali 15 sama dengan 30 ya. Nah, selanjutnya nomor 2 ada perkalian 50 ya. Masih sama, masih di perkalian 10 nih. Tadi sudah nih 10 kali 3 30. Nah, berarti kalau yang 50 10 kali berapa? 10 kali 5 ya. Betul. 10 dikali 5 sama dengan 50 atau dibalik 5 dikali 10 sama dengan 50. Boleh pakai perkalian menurun ya. Segi kayak gini. 10 dikali 5. 5 kali 0 kan 0. 5 kali 1 5. Nah, gitu ya. Jadi betul 50 ya. Terus selanjutnya, nah, kalau perkalian 50 selanjutnya apa ya? Masih coba-coba, boleh coba-coba ya. Kalau 50 itu misalnya kalau 50 dibagi 2 gitu kan ya. Kalau pembagiannya 50 bagi 2 itu hasilnya 25 gitu ya. Jadi di sini 25 dikali 2 ya. Nah, benar nggak ya hasilnya 50? Coba kita buktikan. 25 dikali 2 sama dengan 2 kali 5. 2 kali 5 itu sama dengan 10 ya. Satuannya itu 0, satunya simpan di samping. 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1 5, sama dengan 5. Jadi sini 50. Betul ya? Jadi 25 kali 2 atau 2 dikali 25 sama dengan hasilnya 50 ya. Selanjutnya yang perkalian 70. Tadi sudah nih 10 kali 5 sama dengan 50. Berarti kalau yang 70 10 kali berapa? 10 kali 7. Betul ya. Nah, atau 7 dikali 10. Coba kita buktikan, benar nggak? 10 dikali 7. 7 kali 0 sama dengan 0. 7 kali 1 sama dengan 7. Berarti 70. Betul ya? Nah, kalau yang ini selanjutnya bisa pakai pembagian. 70 dibagi berapa nih? Misalnya 70 dibagi 2. 70 bagi 2 hasilnya berapa? 35 ya. Berarti 35 dikali 2 sama dengan 70. Benar nggak ya? Coba kita lihat. Kita buktikan lagi. 35 dikali 2 sama dengan berapa nih? 2 kali 5 tadi 10 ya. Satuannya tulis di bawah. Satuannya itu 0. Satunya simpan di samping. 2 kali 3 6. 6 ditambah 1 7. Nah, betul ya. Jadi 35 dikali 2 sama dengan 70. Atau dibalik 2 dikali 35 sama dengan 70. Nah, itu ya. Jadi perkalian itu kalau kita perkalian bisa dihasilkan dari pembagian ya. Misalnya gini tadi. 70 dibagi 2 sama dengan 35 ya. Kalau dibalik ke perkalian ya jadinya 35 dikali 2 sama dengan 70. Nah, gitu ya. Kalau sudah, kita lanjut di sini. Ada lagu naik becak nih, ya.
Nanti kalian bisa cari lagunya di internet ya. Naik Beca ini ciptaan Ibu Sud. Nah, itu ya. Pasti sudah pernah dengar ya lagunya ya. Kita lanjut saja. Kalau yang lagu ini ya, kalian hanya perlu ininya aja nih, tahu penciptanya ya. Jadi lagu Naik Beca itu penciptanya adalah Ibu Sud ya. Nanti kita belajar ininya lewat ini aja ya, lewat video dari lagunya Naik Beca saja ya belajarnya ya. Ya, lanjut. Nah, di sini kita langsung ke pembelajaran 5 ya. Ada ayo mengamati. Nah, mengamati aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, di sini ada 2 nih. Hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan ya. Nah, terus di halaman 34 juga sama nih. Ada ayo berlatih. Itu juga sama menuliskan hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan ya. Bedanya apa? Nah, kalau di sini di ayo mengamati halaman 33 itu tentang peraturan di rumahmu ya. Jadi ini hal yang boleh dilakukan di rumahmu apa saja gitu ya. Hal yang tidak bolehnya apa saja. Nah, kalau yang di sini di halaman 34 ya. Di sini berkaitan dengan yang halaman ini. Yang halaman halaman 17 ya. Jadi, kalau tugas yang halaman 34 ini ya, peraturannya itu berkaitan dengan yang ini, peraturan yang ada di halaman 17 ya. Jadi ntar kita lihat lagi nih hal yang boleh dilakukan apa saja, lihat di halaman 17 ya. Kalau hal yang tidak boleh, ini boleh bebas ya. Kita kasih contoh ya. Misalnya hal yang boleh dilakukan dari halaman yang 17 ya. Misalnya ini Ibu yang ayo berlatih halaman 34 nih ya. Ini yang halaman 34. Yang pertama misalnya hal yang boleh dilakukan adalah mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Nah, gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang nomor 2, meminta izin sebelum pergi misalnya gitu ya. Itu sesuai dengan halaman 17 ya. Meminta izin sebelum pergi ya. Selanjutnya nomor 3, menjaga kebersihan rumah ya. Menjaga kebersihan. Ya. Keempat, membuang sampah di tempatnya ya. Tempatnya. Terus yang kelima, apalagi nih, merapikan sepatu. Nah, yang kelima, merapikan sepatu di rak sepatu. Itu hal yang boleh ya. Nah, ini ya. Jadi hal yang boleh dilakukan ada 5. Itu bisa kalian lihat di halaman 17 ya. Untuk yang halaman 34 lihat di halaman 17 ya. Kalau yang halaman 33 peraturannya sesuaikan dengan peraturan yang di rumah kalian masing-masing ya. Lanjut, hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, misalnya apa? Kalau yang tidak boleh dilakukan boleh bebas ya. Misalnya tidak boleh apa? Tidak boleh mengganggu adik ya.
Jadi di sini misalnya langsung aja mengganggu adik. Ya, jadi yang tidak boleh itu mengganggu adik, misalnya yang sedang bermain gitu ya. Terus yang kedua, membuat kegaduhan. Ya, kegaduhan tahu ya, misalnya berisik atau berteriak-teriak, jadi tidak boleh tuh ya membuat kegaduhan. Yang ketiga, misalnya bertengkar. Bertengkar dengan teman saat bermain gitu ya. Nah, yang keempat, misalnya membantah perintah orang tua. Nah, itu juga tidak boleh ya. Membantah perintah orang tua. Nah, yang kelima, buang sampah di sembarang tempat. Nah, gitu ya. Buang sampah di sembarang tempat. Nah ini ya, hal yang tidak boleh dilakukan seperti ini ya. Ada 5 juga ya. Boleh nanti kan kalau di sini dia kotaknya ada 6 ya, ada 6 baris. Boleh kalian tambahkan sampai 6 juga boleh ya. Karena di sini muatnya hanya 5, jadi cukup 5 saja. Nanti kalian tambahkan sendiri ya yang ke-6-nya ya. Nah, ada juga permainan ular naga nih ya. Sudah pernah ya di sekolah ya permainan ular naga ya. Jadi kalau ular naga itu katanya di sini nih, permainan ini dapat dilakukan oleh 6 sampai 11 orang ya. Terus apalagi? Ada 2 anak yang menjadi penjaga ya, tahu ya, yang menjadi penjaga itu yang pegangan gini ya. 2 orang gitu ya. Terus nanti ada yang menjadi anak naga nih. Kalau induk naga yang paling depan ya, nanti anak naganya dia berbaris ke belakang ya, gitu ya. Udah tahu ya nanti cara mainnya. Jadi kita sambil bernyanyi ular naga panjang. Nah ini ya, yang ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari, umpan yang lezat itulah yang dicari, ini dianya yang terbelakang. Nah nanti selesai nyanyian, ada salah satu anak yang paling belakang ditangkap oleh penjaga itu ya. Nah seperti itu. Jadi seterusnya sampai nanti anak-anak naganya dan induk naganya tertangkap semua. Nah baru kita main ini ya, kejar-kejaran gitu ya. Tuh ya, udah. Kalau sudah, kalian nanti bisa praktikan di rumah, boleh sama adik, sama kakak, atau boleh ayah dan ibu juga boleh ikut bermain bersama kalian ya, seperti itu ya. Sekarang pembelajarannya sampai di sini dulu ya. Besok kita teruskan lagi ya anak-anak ya. Semoga tetap semangat mengerjakan tugas dan selalu menjaga kebersihan di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.